Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MPD TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Islam sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita ribuan dan bahkan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita semua bisa kembali bertemu dengan bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi yang bergelar Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MPD TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi pada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjadi landasan, menjadi pedoman akan diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan, di mana puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain, seperti bulan Syawal, Muharram, ataupun bulan yang lainnya. Tentu dengan diwajibkannya puasa ini menjadikan akan begitu banyak hikmah yang dapat kita dapatkan. Selain misalnya kita berharap dengan kita berpuasa adalah mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita juga berharap dengan kita berpuasa akan Allah masukkan kita ini kepada surganya nanti di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang artinya, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Nah, kalau tadi kita merindukan akan dimasukkan ke dalam surga, nah ini kebalikannya, bahwa kita dirindukan oleh surga. 4 itu adalah yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa rutin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tentu akan banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nah, kalau di hari-hari biasa, misalnya kita membaca Al-Quran itu diganti dengan pahala 1, nah maka di bulan suci Ramadan ini pahalanya tentu akan dilipat gandakan. Nah, maka di bulan suci Ramadan menjadi sebuah momen agar kita rajin membaca Al-Quran, entah itu 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, dan kalau bisa berkali-kali lipat sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran dan seterusnya. Nah, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Lidah kita itu lentur sekali. Tatkala kita membawanya, membicarakan pada hal-hal yang baik, tentu dampaknya pula akan baik. Tapi tatkala lidah kita terbawa sesuatu sehingga mengatakan hal-hal yang buruk, maka dampaknya akan buruk. Kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa saja lidah kita menjadikan sebuah perkara yang bisa menjadikan itu ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Maka sudah sepantasnya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, selain kita menjaga haus dan lapar, juga menjaga sesuatu yang keluar dari mulut kita, sehingga yang keluar hanyalah ucapan-ucapan yang positif. Nah, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan.
memberi makan kepada mereka yang lemah, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita agar melatih diri menjadi orang-orang yang dermawan. Jangan sampai kita berpesta ria dengan harta yang kita miliki, sementara sanak famili kita, sementara orang-orang di sekitar kita kelaparan dengan sangat luar biasa. Nah, hadirin pemirsa MPD TV yang dirahmati Allah, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, tentu kita berharap kita yang sekarang berpuasa ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita masuk dalam golongan yang keempat itu, puasa yang kita laksanakan bukan hanya menjaga sesuatu yang membatalkan puasa saja, tapi juga menjaga lisan kita, menjaga kaki kita, menjaga seluruh anggota badan kita agar terhindar dari hal-hal yang berbau maksiat. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.